Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai sekat-sekat ni pakai golongan-golongan pula nih ketua. Oh iya. Oh iya. Iya. Yang bawa anak kecil di belakang kata ketua, yang tak bawa anak kecil ke depan. Biar sesekali ilmu ini masuk ke kepala kita, Bu. Kata saya ada sekat-sekatnya, ada golongan-golongan pula di sini. Tidak ada kan? Tak apa-apa, yang penting hadir, itu aja ya. Hadir, duduk, aja main HP. Iya. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin kharajan nas minaz zulumati ilan nur aw siratil mustaqim rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin." Sadaqallahu azim. Yang sama-sama kita hormati Ibu pengurus atau ketua Majlis Taklim Masjid Baitul Aras, Ibu RW, Ibu RT, ibu-ibu tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir di sore yang mulia ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan di sore hari ini Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan penghulu segala bulan, maka ucapkanlah marhaban," kata Rasul kepada sahabatnya. "Wahai Rasulullah, kenapa kita itu mengucapkan marhaban?" Apa kata Rasulullah? "Karena bulan Ramadan itu adalah bulan penuh keberkahan." Apa keberkahannya ibu-ibu? Yang pertama, 10 pertama itu keberkahannya itu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 yang kedua ibu, kita terhindar atau diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Dan 10 yang ketiga, Allah hindarkan kita dari siksa api neraka. Itulah namanya keberkahan yang didapat oleh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain juga Rasul itu mengatakan,
Marhaban bil mutatahhirin, kata Rasul. Selamat datang wahai bulan yang mensucikan. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu yang mensucikan?" Rasul menjawab, "Bu, yang mensucikan itu adalah bulan Ramadan. Yang pertama bulan keberkahan, yang kedua bulan penuh kesucian." Makanya di hadis yang saya sampaikan tadi, iza dakhala syahru Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabus sama, maka terbukalah pintu langit. Mana pintu langit ni, Bu? Pintu-pintu surga. Terbukalah pintu surga itu, Ibu, ketika memasuki bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan hadisnya, wa ghuliqat abwabu jahannam, dan Allah itu menutup pintu-pintu neraka. Bulan Ramadan itu surga dibuka pintunya, kemudian ketika jahanam atau neraka itu Allah tutup pintu-pintu neraka. Kemudian apa kata Rasul? Wasul silati syayatin. Setan tubuh iblis itu dibelenggu oleh Allah, dirantai, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada besok seandainya kita tak berpuasa, Bu, seandainya kalau ada nanti suami-suami ibu ni tak puasa, maaf dek, abang tadi diganggu setan, bohong tu. Jangan percaya, Ibu. Jangan percaya, Ibu, kalau suaminya tak puasa gara-gara diganggu setan. Setan tu diikat bulan Ramadan. Jangan percaya, Ibu, kalau suami tidak puasa hanya gara diganggu setan. Itu bohong tuh. Karena setan diikat. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika memasuki bulan Ramadan ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mendaftar masuk ke dalam surga. Jangan Ibu bayangkan, umur saya baru 40 tahun, masih lama umur saya. Enggak bisa. Saya umur baru 30 tahun, besoklah saya puasa. Tak bisa, Bu. Ketika ada kesempatan itu, manfaatkanlah kesempatan itu sebaik-baik mungkin. Kenapa? Karena belum tentu di tahun yang depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan. Tengoklah depan, kiri, belakang Ibu. Kemarin masih ada, sekarang tak ada. Di sini banyak yang terlena, nanti dikhawatirkan karena umur masih muda tidak mau berpuasa. Maka bulan Ramadan itu, Ibu, adalah bulan kesempatan kita untuk mendaftar masuk ke dalam surga. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa amalan yang harus kita lakukan ketika mau masuk bulan Ramadan dan bulan Ramadan. Yang pertama, Ibu, ketika di dalam bulan Ramadan itu, jagalah silaturahim kita. Jaga silaturahim kita. Apa kata Rasul, Bu? Wahai sahabat-sahabatku, kalian tahu enggak jembatan Sirat? Maka sahabat menjawab, kami tidak tahu wahai Rasul. Jembatan Sirat itu, Bu, adalah jembatan ketika kita di yaumil akhir nanti. Kalau kita bisa melewatinya, kita masuk surga. Kalau tidak bisa kita lewati, kita masuk neraka. Maka apa kata Rasul? Wahai sahabatku, arah sirat itu yang pertama rahim, yang kedua amanah. Sirat itu, Bu, pertamanya rahim, yang kedua amanah. Apa maknanya kata Rasul? Siapa yang menyambung silaturahim, berarti dia menyambung silaturahim dengan Allah. Siapa yang menjaga amanah, maka dia akan selamat ketika melewati sirat. Kalau kita menjaga silaturahim, Bu, maka kita akan selamat ketika kita meniti jembatan sirat di yaumil akhir nanti.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada enggak dengan silaturahim itu akan memudahkan kita masuk ke dalam surga? Jawabannya tadi, ada. Ibu-ibu yang berbahagia, apa sebabnya seseorang itu putus silaturahim? Ini Ibu, kenapa silaturahim itu bisa putus? Yang pertama Bu, gara-gara harta warisan. Nah Bu, gara-gara harta warisan, anak dan orang tua bisa putus hubungan silaturahim. Paham Bu? Maka Bu, ibu-ibu yang kayu di Sikoho, kalau memang ibu kayu, duitlah warisan itu sebelum ibu mati. Kalau ndak bacokak anak ibu Bu, becekak, becokak, berkelahi. Iko 5 ruko, anak ibu balimo misalnya, maka bagilah satu-satu itu selagi ibu masih hidup. Kapan berlakunya? Ketika ibu telah wafat. Maka hati-hati dengan harta warisan itu, karena dengan harta warisan kakak bisa putus hubungan silaturahim dengan abang, abang bisa putus hubungan silaturahim dengan orang tua dan lain sebagainya gara-gara harta warisan. Hati-hati Bu. Yang kedua, perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah. Ummul Mukminin Bu, Ummul Mukminin Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai abangku, wahai suamiku, wahai Rasulullah, ibuku telah wafat. Ibuku telah wafat dan dia tidak sempat untuk berwasiat." Amaknya lah wafat, tak sempat berwasiat. Maka Ummul Mukminin ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ketika aku memberikan sedekah untuk ibuku yang telah wafat, apakah sedekah itu sampai?" Maka Rasul menjawab, "Sedekah yang engkau berikan untuk ibumu yang telah wafat, sedekah itu sampai." Ibu, walaupun kini ibu umur 60 tahun, 50 tahun, amak ibu masih berharap sedekah anaknya. Di bulan Ramadan, kok Bu, banyaklah sedekah untuk orang tua kita. Ustaz Ambo kan lah jadi nenek-nenek misalnya. Walaupun ibu menjadi nenek-nenek, yang namanya orang tua ibu tidak putus. Tetap dia mengharapkan sedekah dari anaknya. Makanya Bu, ada 2 hal yang diharapkan oleh orang yang telah wafat kepada orang yang hidup. 2 hal yang diharapkan oleh orang yang wafat kepada orang yang hidup. Yang pertama Bu, istighfar. Istighfar itu paling sedikitnya. Kalau pembanyaknya Al-Fatihah, atau kalau bisanya bacalah suwe, terserah ibu. Kemudian khususkan kepada orang tua kita, suami kita atau istri kita yang telah wafat. Kenapa mereka itu mengharapkan Bu? Karena dengan membacakan istighfar itu, maka ketika malaikat itu ingin menyiksa orang yang wafat itu, yang di alam kubur itu, mereka terhenti dengan bacaan ibu. Suatu saat Bu, minum dulu Bu ya. Suatu saat Bu, berjalanlah Rasulullah SAW ke suatu tempat. Ketika melewati kuburan, maka Rasul ini menyuruh sahabat yang di belakang itu untuk mempercepat langkah kakinya. Maka sahabat itu menyempatkan langkah kakinya, kemudian sampai kepada tujuan. Ketika dia pulang Bu, maka sahabat ini berlari untuk melangkah kaki agar cepat dekat kuburan tersebut. Apa kata Rasulullah? Tunggu.
Jangan cepat-cepat melangkahkan kakinya. Maka sahabat berhenti, lalu jalanlah lambat-lambat. Ketika sampai di tempat itu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, tadi ketika kita mau pergi, engkau suruh kami cepat-cepat untuk melangkahkan kaki di samping kuburan ini. Ketika kami pulang tadi, kami mau cepat-cepat, engkau suruh pula lambat-lambat. Kenapa wahai Rasul?" Apa kata Rasul, Bu? "Wahai sahabatku, ketika kita melewati samping kuburan tadi, aku menyuruh kalian untuk cepat langkah kakinya. Di waktu itu orang yang di dalam kubur itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul tidak tahan mendengarnya, Bu, maka Rasul itu menyuruh sahabat untuk mempercepat langkah kakinya. Kemudian kata Rasul, ketika mau pulang tadi, kenapa aku menyuruh kalian untuk melangkahkan kakinya lambat-lambat? Ketika kalian pulang tadi, kita pulang tadi, saya suruh lambat. Ternyata mereka orang yang di dalam kubur itu terhenti siksanya. Maka mayat itu tidak disiksa di dalam kubur. Kenapa wahai Rasulullah? Kata sahabat. Maka Rasul menjawab, anaknya yang masih hidup saat ini sedang belajar membaca Al-Quran. Bu, kirimlah istighfar tu, kirimlah Al-Fatihah itu. Sempatlah apa tu di dalam kubur bisa main HP, dikirim WA ke ibu tu. Mau kasih dindanya, mau kasih my headnya, lah sampai Al-Fatihah do ke ambonya. Sempatlah seandainya dia bisa main HP. Dibalik ke ibu tu, sonang perasaan hati orang di kubur tu. Ketika kita mengirimkan istighfar atau Al-Fatihah, maka Bu, ama ibu yang lah wafat, khususkanlah Al-Fatihah untuk orang tua kita, suami kita, ataupun anak kita yang telah tiada. Setiap solat, sekurang-kurangnya setiap solat. Ustaz, kami kan sudah solat 5 waktu sehari semalam di masjid. Kan imam tu sudah baca istighfar. Istighfar yang dibaca oleh imam itu, ibu, adalah istighfar umum. Nyak kenal ibu, nyak indah yang jolenya wong Islam dapik sodo. Yang dimaksud oleh Rasul istighfar itu istighfar dari istri dia, atau anak dia, atau orang tua dia. Dikhususkan, maka dia akan mendapat ketenangan di alam kubur. Yang kedua, Bu, yang diharapkan oleh orang yang telah wafat adalah sedekah. Maka di ayat itu fa'asdaqo, kalau seandainya dilambatkan matiku wahai Allah, aku akan bersedekah. Kirimlah sedekah dokek suami awak yang telah wafat. Dulu waktu kojo tak tanggung-tanggung, lah pensiun sakit apa tu, wafatnya piti bambiok tu, Al-Fatihah tak bakim kapak tu. Menangis apa tu dalam kubur, Bu. Paham, Bu? Menangis dia di dalam kubur. Mana bini yang dulu tu? Mana istri saya yang saya sayangi dulu tu? Ambolah masuk kubur gini. Jangan kan istighfar, sedekah pun tak ada. Ibu, kalau suami ibu telah wafat, kirimkan sedekah khusus untuk suami ibu. Apalagi besok di bulan Ramadan kok. Karena ketika kita bersedekah dikhususkan untuk suami kita atau anak kita, maka ketika malaikat itu ingin menyiksa kubur ahli bait atau mayat itu, maka terhenti gara-gara sedekah ibu. Tidak perlu banyak, tapi ada setiap hari. Dan sebaik-baik sedekah itu, Bu, waktu subuh. Jadi ibu baikkan masuk haji, niatkan, mana kau tak impak sih. Misalnya ada ambo khususkan untuk suami saya yang telah wafat, kima Fatihah sekali, istighfar Al-Fatihah dapat, sedekah dapat. Jangan pernah ibu meninggalkan itu selagi kita mampu, ya Bu. Kalau ama ayah awak tidak ada gini, maka ibu berikan juga ama ayah ibu yang telah wafat berpuluh-puluh tahun itu. Karena seberapapun usia ibu hari ini, yang namanya orang tua itu tetap orang tua, Bu. Ya, Nek? Yang nama orang tua tetap orang tua, dan dia
pasti mengharapkan sedekah dari anaknya itu. Maka berilah, khususkan untuk suami kita, khususkan untuk orang tua kita, atau kalau anak kita, khususkan untuk anak kita, karena itu adalah membantu dia di alam kubur. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma saya bertanya-tanya pula dalam hati saya, Bu. Ketika Rasul itu Isra Mi'raj, banyak padusi masuk neraka-nya. Itu yang mau Eko Rasul menjawab apa? Rasul mengatakan, datanglah Fatimah kepada Rasulullah di waktu pagi. Waktu itu Rasul itu sedang menangis terisak-isak. Dia apa yang menangi? Fatimah itu kan anak Rasul. Dia apa yang menangi? Apa kata Rasul? Ambo tadi Isra Mi'raj, dibawa dek malaikat Jibril ke surga. Sonang hati ambo. Ketika aku dibawa ke neraka, ibu hati ambo. Dek apa ayah ibu hatinya? Kata Fatimah, ambo menengok neraka tu isinya padusi segala. Macam mana bu? Cayo ibu situ tu nyo. Cayo kan? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya, kata Fatimah kepada Rasul? Penyebabnya bu di hadis lain kok. Tapi bu jangan tersinggung. Yang pertama padusi itu suka membantah suami. Nggak ampun, nggak bohong ikut situ Rasul loh ya. Untuk ibu ketahui aja. Kalau ada gini ibu suka membantah-bantah laki, mulai Ramadan kok bonti lah, dirubah tuh. Itu penyebabnya. Kenapa perempuan itu banyak masuk neraka? Gara-gara membantah suami. Tuh, kamu tak tahu apa penyebab membantah suami. Entah piti belanja uang, tak tahu kan? Mana tahu piti belanja uang tu membantah tu, wallahualam lah. Intinya kata Rasul, dia membantah suami. Yang kedua kuah, wanita itu bahil, Rasul. Dari mana tuh dan agak apa dan kalau wanita bahil, kalau di Batul Aras kok enggak mungkin. Ambo masih ingat atau jadi gading. Toko aja pintu, assalamualaikum ya. Tuh tanya lah makan, kan itu. Padahal awak sengaja memang datang banyak makan dia awak situ. Assalamualaikum ya, lah makan tuh. Belum bu, makan. Ambo ingat waktu KKN, izin ambo kan, ambo datangilah ibu-ibu sekitar yang biasa jo ambo. Tak ada yang bahil bu. Itulah dia ambo. Ada sampai 50, ada sampai 1, ada sampai 2. Ambo hitung ada 3 juta. Dari mana lo bahil lo? Itu heran ambo. Dari mana ibu-ibu ko bahil lo? Tapi mungkin ibu-ibu yang di luar sana mungkin bu ya. Kalau sikon dah ambo yakin. Ambo masih ingat itu ada nenek-nenek sayang lo ke ambo. Cuma masalahnya inyo anaknya laki sedo. Sempat ada anak gaji mungkin di balik ambo. Nenek itu tapi orang tak ambo sobi nyela meninggal. Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah warha. Nyela meninggal. 2 pekan sekali bu, nenek itu memberikan saya uang kurang lebih 250. 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali. Tu ambo tanya, apa nenek sayang lo ke ambo, mbak piti te air lo ke ambo. Wang mirip anak deyen ni, emak. Tu tersentuh lo awak kan. Aduh juang hitam kok mirip jadinya tu itunya kan. Itu alasan kenapa nenek selalu memberi saya uang ya ambo tanya. Sampai ambo babini pun dibayar. Karena antum mirip anak saya. Wallahualam lah kan. Akhirnya nenek tu lah meninggal. Sejak nenek tu meninggal pindah boleh. Tak ada orang kesana kan boleh. Sejak nenek tu hidup ambo masih bertahan sih kan. 1,5 tahun. Lah meninggal nenek tu. Tak ada orang sayang ke ambo boleh. Bangke ambo boleh. Bangke ambo boleh. Tapi nenek tu dah meninggal. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah, perbanyak sedekah ketika mau masuk bulan Ramadan dan ketika bulan Ramadan. Ibu yang suaminya sudah wafat itu membantu suami ibu untuk dilapangkan kuburnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Apa kata Rasul? Iyyakum wasuha, iyyakum wasuha, iyyakum wasuha, kata Rasul. Jauhilah oleh kalian perbuatan bakhil, jauhilah oleh kalian perbuatan kikir. Rasul menyuruh awak, bu, khusus ibu-ibu, jauhilah oleh kalian perbuatan bakhil, kikir. Kenapa kata sahabat? Apa kata Rasul? Kebanyakan orang dahulu celaka mereka disebabkan karena bakhil dan kikir mereka. Orang dulu, bu, kenapa mereka banyak celaka? Karena mereka kikir atau bakhil dengan sesuatu. Maka ambo lanjutkanlah bakhil perempuan ketika masuk neraka. Makanya, bu, piti belanja tu, bu, piti belanja yang di bedek laki tu, jangan boleh bunga je lah. Bunga jangan boleh je lah. Piti belanja khusus untuk belanja. Kau piti 3 juta, boleh bunga 2 juta. Iya tentu kau kepala Jangan boleh bunga je lah. Ibu, kalau piti belanja tu banyak, bolitas tu kurang-kurangi lah. Bolitas bu, bolitas dikurang-kurangi lah. Iko setiap pay boleh sesuai jilbab, sesuai pakaian, sesuai tas. Ibu tahu ndak tas ori itu? Tas ori itu tahu ndak? Kalau ibu kalau suara, oncak suara tu bu. Kalau suara ya. Tapi dek ikut ceramah tu mati dulu kan. Kalau lampu ngaji tersentuh lo, hati ibu manangi lo ibu kok. Makanya kamu doa ngaji. Ya kita lanjut bu. Kenapa? Ibu tahu ndak tas ori itu? Dah, kalau ibu pergi ke pesta, tengoklah kawan ibu. Kalau tas tu ada ke depan, bafotonya atau ori tu. Nggak, ini kau serius lah. Kalau lah menggaya ibu, kau pakai tas apa foto Oreo. Tapi kalau letak sih kau semi premium. Itu kalau bawa fotonya bu, letak di belakang. Tunggu saya taruh tas. Itu tas kawin. Itu ya tengoklah. Ibu tengoklah tu. Itu tas orinya tengoklah waktu tu ibu bawa foto. Dan ibu, ujian laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau kami laki-laki ini bu, ujian kami itu memandang perempuan. Kalau haroto agak kurang kami. Baju kuya, anak baju kuya, trompa kuya, Honda, Loda, tidak pengaruh dengan kami bu. Itu ujian kami itu, laki-laki itu memandang padusi. Tak percaya ibu, bertanya laki-laki ibu dekat rumah. Ndak, ikut ndak ambo, ndak dulu tu ambo tu. Ujian kami memandang perempuan. Ujian ibu-ibu memandang harta. Paham bu? Kalau ndak sesuai baju di tas ibu ndak akan mau pergi ke pesta tu. Makanya ketika foto keluarga itu bu, laki tu ndak semangitnya, membungkuk gitu je. Rupa setelah di zoom bu, di zoom foto godang tu, ternyata gara-gara tas tu rupa mereknya Louis Vuitton, ogo 70 juta. Apa ndak temonong apa tu sedang berfoto tu, maka kurang-kurangilah beli tas tu bu ya. Piti belanja untuk belanja, kurangi beli
tas. Bungo gini ndak tren le. Mungkin kat tas ko mungkin lewat. Maka ambo sampaikan dari kini kurang-kurangilah beli tas. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bu, ketika bulan puasa ini apa kata Rasul? Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajrihi sha'imin syai'an. Apa yang harus kita lakukan ketika bulan puasa lagi Bu? Apa kata Rasul? Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun. Selanjutnya Bu, kita bersedekah memberi makan orang yang berpuasa. Makanya Bu, ketika kita berpuasa, maka kita beri orang yang berpuasa itu makan, maka pahalanya sama seperti orang itu berpuasa, atau sama pahalanya kayak ketika kita memberi makan itu pahalanya seperti orang yang berpuasa sehari penuh. Maka biasakan ketika bulan Ramadan itu memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa. Apa kata Rasul Bu? Iza tobahta ma rokotahu faaksirhu ma'aha. Kata Rasul Bu, wahai ibu-ibu, kata Rasul, kalau kalian mau masak, banyakkan kuahnya. Ama-ama kok ibu-ibu kalau memasak banyakkan kuahnya. Apa guna kuah itu banyak? Supaya kita bisa memberi tetangga kita sedekah. Maka ibu-ibu kalau besok ibu memasak banyakkan kuahnya. Tapi jangan kuah jangan dibagi kepada tetangga tu. Paham Bu? Baiklah tompek kau sedekah kuah. Amak samping tu baharunya ada isi pakai tangguk. Tangguk tu deh Bu. Tangguk bahasa Indonesianya apa ya? Jalo, luka. Apa bahasa Indonesianya tu? Jaring. Dijaringlah zong isi. Mungkin ragunya dipakailah teh tu. Saring teh dipakai di kosong juga, tidak ada. Maka Bu, ketika ibu memberikan sedekah kepada orang lain kuah, titipkan 1 atau 2 daging atau ayam, 1 potong atau 2 potong. Itu maknanya banyakkan kuahnya, kata Rasul kepada ama-ama. Karena yang masak-masak siapa Bu? Ama-ama, ibu-ibu. Tak mungkinlah apa-apa. Ambo tak pandai masak. Ambo kalau masak, angui kok masak, sama lu jambonya, angui masakannya kan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak sedekah. Kemudian kepada siapa kita harus bersedekah? Kan? Kepada siapa kita harus bersedekah? Ibu-ibu yang berbahagia, di zaman Nabi Muhammad SAW ada namanya Abu Tolha. Abu Tolha ko uang bujang ganteng kayu. Dan dia punya 600 batang kurma. Maka kurma yang terbaik di zaman Rasul itu punya Abu Tolha. Punya 600 batang kurma. Ketika turun ayat uzmin amwalihim sodakotihim itu, ambillah harta dari orang atau ambillah zakat dari orang yang mampu itu. Maka Abu Tolha ini datang kepada Rasul. Wahai Rasulullah, saya ingin bersedekah 600 batang kurma, kata Abu Tolha kepada Rasul. Maka Rasul bertanya, adakah saudara engkau yang paling dekat yang susah atau tidak mampu? Maka apa kata Abu Tolha? Ada. Maka sedekah kepada siapa kita bersedekah itu Bu? Yang pertama tengoklah ke sana awak apa Pak? Adio, kakak, keponakan, pokoknya yang masih ada garis perutnya sama kita, adik kita atau keponakan kita atau
apa bahasa apanya itu kakak kita atau om kita yang ada masih hubungannya. Maka kata Rasul, kalau kita ingin bersedekah, lihat dulu karib kerabat engkau, karib kerabat awak dulu, baru orang lain berkenaan dengan sedekah itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalha kau ibu tahu? Abu Thalha kau bu punya anak tiri namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu tinggi umur Rasul dari umur 6 atau 7 tahun sampai Rasul wafat. Maka Anas ini punya ayah namanya Malik, punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak Anas, punya laki Malik. Jadi ketika Malik ini diajak oleh Ummu Sulaim masuk ke dalam agama Islam, ibu Ummu Sulaim ini mengajak suaminya, maka Ocu Malik namanya, tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Suatu saat bu, dia pergi berdaganglah ke negeri Sam. Sampai di negeri Sam itu, di tengah-tengah perjalanan dia dirampok, kemudian dibunuh oleh orang di tengah jalan. Akhirnya Malik ini wafat, maka Ummu Sulaim ini menjadi janda. Ummu Sulaim ini menjadi janda, bu. Datanglah Abu Thalha melamar Ummu Sulaim. Pertama dia tak mau, diajak Rasul. Kedua tak mau juga. Ketiga barulah Ummu Sulaim ini luluh hatinya kepada Abu Thalha. Makanya bu, mana tahu ada kejadian di Siko. Mak wong bujang tu menikah je jandonya. Itu biasa tu bu, tak usah digosip-gosip. Biasa tu. Abu Thalha ko ganteng bu, uang kayunya, inya saudagar, banyak piti. Dia menikah dengan Ummu Sulaim, uang jando. Maka kalau terjadi di Siko, anak bujang menikah je jando itu biasa tu, tak usah bu gosip-gosip kali. Abu Thalha ko dijamin masuk surga bu, Ummu Sulaim ko dijamin masuk surga. Kok mau Abu Thalha ko menikah je Ummu Sulaim? Punya anak umur kurang lebih 7 tahun. Terbayang nih ibunya tu. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Anas ini punya ayah tiri namanya Abu Thalha, dan Abu Thalha ko saudagar uang kayu. Maka apa kata Rasul? Kalau ada saudaramu yang susah, maka dahulukanlah saudaramu. Maka ketika kita bersedekah bu, dahulukan orang yang terdekat kita. Kadang-kadang awak kau tawaliuk bu. Kadang-kadang kita ni terbalik. Jo orang lain kita baik, jo adik kandung awak tak baik. Di Siko tak ada, di tempat lain. Siko ambo tahu tak ada. Sanju ambo aja elok, apalagi jo adik kan itu kan. Tapi kalau itu terjadi bu, maka lah ndak elok kalau bahasa awaknya. Awak ko bu, dulu adik awak, kakak awak yang susah. Kadang di kantor ndak tanggung ibu yang punya. Bu, pinjam mobilnya, pakailah aja. Tiba adik kandung minta mobil, orang tengok tu hampir tu panjang situ. Wang elok pakainya, bocor ban ganti dang ban. Panjang ceritanya bu. Tapi kalau kawan dia di kantor, bang, tadi saya serempes sama orang. Anda apa? Biasa tuh. Uang lain no. Tiba dia. Omu putus hubungan keluarga gara-gara tu bu. Makanya Rasul itu mengatakan, kalau kalian ingin membantu orang lain, dahulukan karib kerabat kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita. Kok orang lain datang tanggung sayang di cucu, gendong-gendong. Tiba cucu datang, cucunya susah, jangan bagendong. Pegang pun tak. Ini susahnya. Tetangga tu kayu. Makanya bu, jangan pilih-pilih kasih bu. Kadang-kadang mati mau ayah, dek susahnya nenek dah bolo. Mati mau ayah misalnya, anak tu umur 3 tahun bau, nenek dah bolo, sebelah ayah dah sebelah mak dah dek susah.
Cuba anak panisa yo sampai pengadilan tu Biar ambo memolonya. Nyo kayu. Ya ndak Bu? Makanya Bu, Ibu, kalau punya cucu jangan pilih kasih dengan cucu tu. Iku nak tanggung anak penisa sampai pengadilan hanya untuk merawatnya. Coba uang susah yo. Belapir juga anak tu yo. Nyo ya mak dek kayu. Aku tu bahaya harta warisan tu Bu. Sempat anak ambo mati ambo bujang. Ndak kan ada mu ibu memolo. Siapa bono je kan. Maka itu manusiawi kita tu harus dirubah Bu. Jangan pernah beda-bedakan cucu kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bu, kalau orang dekat kita sudah, barulah tetangga kita. Ibu, kalau ibu memasak 5 pakawo, banyak yang ibu masak, maka setidak-tidaknya beri kepada tetangga. Maksudnya gitu, jangan sampai sambal tu basi. Iko awak dek tamak sagalo baboni. Minum setogok lakonyang bawi. Yang 5 ko dak dimasuk syuk sampai subuh. Sampai siang. Akhirnya basilah barang tu. Coba ibu bengka tetangga. Kadang tetangga tu dek corona lakinya ndak bakorojo. Ustaz, corona kan ndak ada le. Iyo, omak corona tu kan dah datang lo gini. Umi corona. Ya kan? Mungkin nyo ndak bakrojo, inyo dipecat, jangan untuk makan, bayu kontrakan aja payah, 5.000 banyak video. Akhirnya dek sogan Bu, karena segan dia meminta kepada tetangga, akhirnya ditahan. Menangi nak di waktu maghrib. Pawi anak tulita yang dimakan tak ada. Ibu belobi-lobi sambal ibu. Kalau ndak ibu, bayi anak yang menangi itu berdosa ibu. Baiklah, kadang awak kau bukan sogan meminta tetangga, apalagi di kota kau. Kecuali ambo dulu kan dek garim tu meminta ambo kan. Tak lo mungkin biasalah nama garim tu meminta kan. Tak mungkin lo tunggu ibu tu mantu-mantu. Maksudnya kalau kita warga biasa tu biasanya orang segan meminta-minta atau meminjam-minjam. Maka inisiatif kita lah Bu di bulan Ramadan itu, bantulah saudara kita ketika berbuka itu dengan makanan yang ada pada diri kita. Makanan itu kan banyak, tidak mungkin kita habiskan, yakin saya itu. Makanya beri saudara kita makan. Seandainya kita memberi makan itu, maka mereka itu pahala yang kita dapat sama orang melakukan puasa itu Bu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bu, Ustaz, kami kok kan kadang nak beramal kok takwi ria kan iko lo kan. Takwi ria, ambo besodoka, beko ambe beka tetangga tu. Berang lagi ambo kan gitu. Ketemu orang susah ambo kan iko lo kadang-kadang kan. Ibu, ketika kita membantu orang lain, kemudian orang lain itu berkata yang mungkin tidak senang di hati ibu, itulah ujian ibu. Ibu harus sabar. Tak boleh pula ibu melawan waang lah susah. Tinggi bulo ngak waang kan misalnya. Akhirnya kita bertengkar jadinya. Kalau ibu memberi kepada orang lain kemudian tidak diterimanya, sabar aja lah ibu. Bengka tetangga lain kan banyaknya. Ibu, kalau ketika kita itu beramal takut ria, kita jangan takut ria. Sifat kita manusia nih Bu ya, ketika beramal itu ada 3. Ya Bu, kok terakhir loh. Kan pas 10 menit lah kan. Sejamnya Bu ya. Sejamnya. Air batu aras ini barokah. Berkah. Ada 3 sifat kita ketika kita beramal. Ini Bu, terakhir. Yang pertama Bu, sifat kita ketika beramal itu suka pamer. Suka pamer itu maksudnya bangun ibu tengah malam, ibu foto, cekrek, sholat tahajud. Wahai ibu-ibu, sholat tahajud itu dapat menenangkan jiwa. Ibu kirim ke WA grup Madul Aras kau kan. Tuh tengok, Masya Allah, itu kan menampakkan amal. Atau misalnya
Ibu di kantor, Bu, ayo makan siang. Aku puasa. Sampai ke ruangan sekolah dong usaha tuh, Bu. Atau menampak-nampakkan amal tuh. Aku puasa. Puasa itu baik untuk kesehatan. Diceramang lo awak Atau suka menampak-nampakkan amal. Apakah salah? Tidak salah, Bu. Tidak salah ibu menampakkan amal itu untuk termotivasi orang lain untuk Cuma yang tidak boleh itu baduto. Ibu foto tengah malam, rupanya ibu pipisnya tidak sholat tahajud. Ayo sholat tahajud wahai kawan-kawanku. Padahal ini pipisnya siapa pipis soloknya lihat. Itu baduto ibu tak boleh tuh. Olah ibu kirim ke sosmed, ibu ngajak orang sholat, anda ibu tidak sholat baduto ibu itu tidak boleh tuh. Tapi ketika ibu itu sholat, lalu ibu share ke grup, itu tak apa-apa, mengajak orang itu boleh. Jadi yang pertama itu suka memposting amal, tak apa, tak masalah. Yang kedua, Bu, yang kedua, kebiasaan kita ketika beramal itu sum'ah. Sum'ah kau, Bu, kalau bahasa awaknya suka dipuji. Kau yang amak kau, amak biasa suka dipuji kau. Misalnya tadi sholat Jumat kan, tiba-tiba ada uang melapor ke ibu, Bu, tadi pengurus masjid ngomong tentang keluarga ibu, ngomong apanya? Keluarga ibu luar biasa, apapun yang dibutuhkan oleh Masjid Baitul Aras ini, keluarga ibu cepat membantu dengan sedekah. Banyak orang dengar katanya, hanyalah sonang hati yo. Banyak orang dengar. Pengurus lupa lo matikan mic tadi, Bu. Terniang-niang dari luar suara pengurus nih. Aduh, jadi tidak enak. Padahal sonang hati yo. Jadi tidak enaknya. Mimbar tuh ibu juga yang beli tuhnya. Sampai ke mimbar situ. Itulah sikap awak ketika beramal tuh, Bu. Suka dipuji. Salahkah kita disukai puji? Tidak. Yang penting ibu melakukan sesuatu itu baik untuk umat. Sum'ah namanya, suka dipuji. Kadang-kadang PK wirid, ibu tuh rajin ke majelis taklim nih. Dongo deh ibu tuh, sonang hati Bu. Cuma bajunya itu aja, itu yang payah ya kan. Makanya Bu, baju seragam tuh baik, tapi jangan dipaksa tuh maksudnya. Kok kadang-kadang memaksakan diri, harus ada baju seragam. Jumat pertama warna biru, Jumat kedua warna kuning, Jumat ketiga abu-abu. Kalau sanggup tak apa-apa. Maksudnya jangan dipaksa. Lah datang ibu-ibu kok mau soji, Bu. Alhamdulillah tuh. Dalam bulan Ramadan kok uang gosip tuh udah kurang. Ketika di bulan Ramadan tuh mungkin ibu banyak baca cakap di warung. Di bulan Ramadan tuh boli sayu saike citonyo jen sajam. Beli sayur satu ikat, ceritanya jangan 1 jam. Paham, Bu? Di luar Ramadan terserah ibu lah. Tapi di bulan Ramadan beli sayur seikat langsung pulang. Jeng, kok cepat pulangnya? Bulan Ramadan, Ustadz marah kalau kita ngomongin orang. Itu caranya, Bu. Jadi bau ya. Iko cito, boleh sayur saike cito saja nak tanggung cito. Yo kalau PM piti masuk, kok piti keluar gitu. Paham, Bu? Yang ketiga, ketika kita beramal nih, Bu, yang pertama apa tadi, Bu? Suka menampakkan amal. Yang kedua sum'ah, kita nih suka dipuji. Yang ketiga orang memancing kita, Bu. Orang memancing kita itu maksudnya apa, Bu? Bu, ibu kayu di komplekku, mungkin ibu yang paling kayu. Oto ibu banyak, Honda ibu banyak, anak ibu sukses semua. Tapi ambo nak menengok nama ibu pernah sedekah, pernah berimpak. Karena orang memancing tersebut sama kita, Bu. Tuai hamba Allah tu ambo tu je. Hamba Allah tu saya tu. Ambo dia nak omong aja menyogi-nyoginya. Dek engkau lah menyebut kepada ambo, tasawwid ada ambo. Hamba Allah tu saya katanya.
karena orang memancing akhirnya kita jadi Ibu, jadi Ustaz, bagaimana yang harus kami lakukan? Buat aja amalan yang Ibu lakukan menurut Ibu baik, kemudian tidak mengganggu orang lain. Mudah-mudahan dengan kebiasaan kita beramal di bulan Ramadan, Allah tumbuhkan rasa ikhlas di dalam hati kita. Ikhlas itu Bu, setipis kulit bawang. Ikhlas dan riya setipis kulit bawang. Apa Ibu? Pernah Ibu mau buka bawang? Pernah kan? Itulah antara ikhlas dan riya itu. Batas ikhlas dan riya itu setebal kulit, setipis kulit bawang. Salah-salah bercakap riya jatuh. Salah-salah bercakap bisa lo ikhlas. Makanya buatlah amal di bulan Ramadan, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan beramal kita di bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan, dan kita sambung silaturahim, mudah-mudahan Allah datangkan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kula nuwun ngapura, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.